Jadi, bukan dosis penolakannya yang kita kecilin, tapi daya tahan kita terhadap penolakan harus lebih besar, lebih kuat, lebih tangguh. Halo Unleashers, apa kabar kalian semuanya? Di video kemarin kita udah belajar gimana sih orang-orang meresponi penolakan secara negatif. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya meresponi penolakan dengan tepat. Akan ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini. Hal pertama yang harus kita lakukan saat kita mengalami penolakan adalah mengakui dan menerimanya. Karena tiap orang pasti punya alasannya sendiri kenapa mereka menolak kita. Dan kita harus belajar menghargai alasan tersebut. Mungkin alasannya adalah karena belum sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Atau karena mereka ingin fokus ke hal yang lain terlebih dahulu. Walaupun nggak selamanya kita bisa mengerti alasan dibalik penolakan tersebut, tapi kalau kalian bisa cari tahu segera. Kenapa sih kita harus cari tahu? Supaya kamu bisa belajar. Nah, mungkin kita harus mengevaluasi karya kita, sikap kita, penampilan kita, apapun juga, dan aku yakin itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, bukan untuk menyalahkan diri kita, menganggap diri kita nggak pantas, nggak mampu, nggak bisa, tapi itu semua untuk mengembangkan kita dan mengevaluasi hidup kita. Yang kedua, kalau kita sudah berhasil mengakui dan menerima penolakan tersebut, jangan lagi lihat ke belakang. Karena ada hidup yang harus terus kita jalani terlepas dari penolakan apapun dan sakit hati apapun yang pernah kita alami. Bukan berarti setelah kita berhasil menerima dan mengakui penolakan tersebut, kemudian kita langsung baik-baik aja. Pasti ada rasa sakit yang kita akan alami, meskipun itu mungkin selama semenit, 2 menit, berjam-jam, berhari-hari. Tapi yang paling penting adalah jangan biarkan rasa sakit itu berlarut-larut dalam hati kita. Kalau kita sudah berhasil menerima rasa sakit tersebut, mungkin kita bisa evaluasi lagi apakah ada hal-hal yang harus dikembangkan dalam kesempatan selanjutnya, atau kita harus move on ke hal yang lain atau ke orang lain yang lebih baik buat kita. Yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Bahayanya adalah kalau kita nggak berhasil mengakui penolakan tersebut, kita jadi pribadi yang nggak suka mengambil resiko. Nah, nanti kalau ada penolakan lagi, kita akan menghindar, kabur, lari dari semuanya itu, dan kemudian rasa sakit hatinya numpuk terus tiap kali ada penolakan. Jadi, bukan dosis penolakannya yang kita kecilin, tapi daya tahan kita terhadap penolakan harus lebih besar, lebih kuat, lebih tangguh. Nah, ada sedikit kesaksian nih dari hidup Kak Fania sendiri. Dari dulu, Kak Fania ini kepengen punya kesempatan untuk sekolah di luar negeri. Jadi, waktu Kak Fania lulus S1, Kak Fania berusaha untuk cari beasiswa ke Amerika Serikat. Singkat cerita, aplikasi beasiswa aku ditolak dan itu sangat menyakitkan buat aku. Karena itu mempengaruhi kepercayaan diriku. Sampai pada tahun 2019, Kak Fania mendapatkan sebuah kesempatan beasiswa untuk mengikuti pelatihan leadership di Thailand. Waktu itu jujur aja kepengen, tapi takutnya bukan main. Ada rasa nggak mampu, ada rasa nggak layak yang kemudian membuat aku menunda-nunda mengisi pendaftaran tersebut. Kemudian Tuhan menguatkan hati Kak Fania dan juga mengirimkan orang-orang yang mendorong Kak Fania untuk mengambil resiko dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Singkat cerita, Kak Fania terpilih untuk mengikuti pelatihan tersebut dan menjadi satu-satunya perwakilan anak muda Indonesia di pelatihan kepemimpinan tersebut. Wow, kalau aja ya Kak Fania waktu itu masih merasa sakit hati dan gak bisa menerima diri dan gak mau ngambil resiko, pasti Kak Fania dapat melewatkan kesempatan ini. Sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir. Penolakan yang kita alami pasti seizin Tuhan dalam hidup kita. Percaya deh, Bapak kita, Tuhan kita itu sangat baik buat kita dan rancangannya sempurna buat hidup kita. Seringkali kita nggak sadar hal itu dan kita merasa bahwa pilihan kita itu yang terbaik. Padahal Tuhan tahu yang jauh lebih baik buat kehidupan kita. Jadi bukan cuma kita harus kuat dan tangguh saja, kita harus tahu dan yakin betul bahwa Tuhan sudah punya rencana yang lebih baik buat hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi, kalau suatu saat nanti kita mengalami sebuah penolakan, jangan lupa untuk menerima dan mengakui penolakan tersebut. Evaluasilah dirimu sehingga kamu jadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, move on. Jangan lagi lihat ke belakang. Sakit hati pasti ada, tapi ada masa depan yang menanti kita. Yang ketiga, beranilah untuk ambil resiko. Jangan takut, jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang ada di depan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar buat hidup kita. Coba renungkan penolakan apa yang sampai sekarang ini sulit kamu terima. Dan bagaimana Tuhan dapat menolongmu untuk meresponi penolakan tersebut dengan benar. Kalau kamu pernah mengalami penolakan di masa lalu, dan kali ini, saat ini, atau mungkin tahun ini ada kesempatan baru yang datang,
coba lagi. Jangan takut, kamu pasti bisa. Nah, kalau kamu sudah melakukannya, coba share ceritamu di kolom komentar di bawah ini atau mention kita di Instagram Unleashed. See you in the next video. We grow by helping others grow.